Halo sedulur, kali ini saya ajak sedulur semuanya untuk jalan-jalan. Ya, ini agak berbeda dengan biasanya ya. Meskipun dulu kita juga sudah sering jalan-jalan seperti ini. Tapi kali ini mumpung kita berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Wonogiri, saya mencoba mendokumentasikan jalan-jalan yang kami lalui. Kali ini kita akan menelusuri jalan raya sepanjang Kecamatan Wuryantoro sampai dengan kota Kabupaten Wonogiri. Ya, kita mulai perjalanan kita tadi tepat setelah pertigaan Cengkal ya. Pertigaan Cengkal. Ini bahkan sudah nyampe ke dekat Museum Wayang. Nah, itu baru saja terlihat adalah Museum Wayang yang berada di wilayah Kecamatan Wuryantoro. Seperti yang kita ketahui, Wuryantoro adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Kecamatan Wuryantoro sendiri berjarak kurang lebih 16 km dari pusat Kabupaten Wonogiri ke arah selatan. Wilayahnya terletak di sisi barat Waduk Gajah Mungkur. Bahkan hampir sepertiga luas wilayahnya terendam air waduk tersebut. Luar biasa ya. Geografis dari wilayah Kecamatan Wuryantoro ini sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan dataran rendah sebagai areal pertanian. Sementara ibu kotanya berada di wilayah Kelurahan Wuryantoro. Sementara ada beberapa desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Wuryantoro, antara lain Genukrejo, kemudian Gumiwanglor, kemudian ada Melopo Harjo, kemudian ada Mojopuro, kemudian Pulutan Kulon, Pulutan Wetan, Sumberjo, dan Kelurahan Wuryantoro sendiri. Kita melalui beberapa sekolahan ketika kita melewati jalur ini. Yang barusan kita lihat tadi ada SMK Wuryantoro, kemudian ada SMA Wuryantoro, terus juga yang paling berkesan adalah satu tempat yang tadi sempat tercantum dalam video di awal ya, yakni Museum Pak Beitani. Ini dulu di tahun 2008 saya pertama kali berkunjung ke tempat itu. Museum Pak Beitani ini seingat saya didirikan oleh Bupati Wonogiri pada masa itu, yakni Bapak Beguk Purnomo Sidi. Di Museum Pak Beitani itu banyak tersimpan wayang-wayang yang sudah berusia ratusan tahun. Salah satu wayang tertua yang sempat saya lihat dulu berada di etalase bagian selatan, itu seingat saya tokoh Purucono ya. Purucono itu yang membakar pesanggeran Bali Sigolo-golo, sehingga pada masa itu Pendowo dianggap sudah mati. Tokoh wayang Purucono itu sesuai dengan keterangan, benar tidaknya saya tidak tahu, tapi yang tertera di keterangan benda tersebut, wayang dibuat pada tahun 1634, kurang lebih itu. Entah data pendukungnya apa, tapi yang pasti tertulis seperti itu. Itu berarti masih di era kerajaan atau Kesultanan Mataram, era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sangat tua sekali ya. Terus juga ada beberapa wayang dari era Kartosuro, kemudian Surakarta awal, dan lain sebagainya. Terus juga banyak pula wayang yang masih putihan, produk asli dari wilayah Wonogiri, mungkin dari wilayah Kecamatan Manyaran ya, karena kita tahu Kecamatan Manyaran dikenal sebagai sentra produksi wayang kulit. Nah, kita sudah mendekati areal Waduk Gajah Mungkur.
Gajah Mungkur sendiri bisa dibilang adalah sebuah waduk yang lumayan luas ya, atau danau buatan lah semacam itu. Waduk ini terletak 6 km di selatan kota Kabupaten Wonogiri. Perairan danau buatan ini dibuat dengan membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yakni Bengawan Solo. Waduk atau danau buatan ini dinamakan Gajah Mungkur karena lokasinya tidak jauh dari pegunungan Gajah Mungkur yang berada di sebelah barat waduk. Luas daerah tangkapan air waduk ini mencapai 1.350 km dengan pintu masuk melalui beberapa sungai besar, yakni Bengawan Solo, kemudian Sungai Katuang, Sungai Tirtomoyo, Sungai Parangjoho, Sungai Temon, dan Sungai Posong. Sementara luas genangan maksimum waduk Gajah Mungkur adalah 8.800 hektar. Luasan itu mencakup 7 kecamatan, yakni wilayah Kecamatan Wonogiri, kemudian Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Baturetno, Kecamatan Giriwoyo, Kecamatan Eromoko, dan Kecamatan Wuryantoro. Sementara untuk bangunan bendungan induk atau pas bendungannya itu berada di Desa Pokoh Kidul, ini Kecamatan Wonogiri, atau bisa dibilang kalau daerah kita menyebutnya Kecamatan Kota ya. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur itu sebenarnya sudah direncanakan sejak era Presiden Soekarno ya, kurang lebih tahun 1964, dengan fungsi utama adalah sebagai pengendali banjir di Bengawan Solo. Kemudian rencana induk pembangunan Waduk Gajah Mungkur dirumuskan pada tahun 1972 sampai dengan 1974 saat pemerintahan sudah berganti di bawah Presiden Soeharto. Ini terjadi dengan bantuan Overseas Technical Cooperation of Japan. Lalu pembangunannya dimulai pada akhir tahun 1976, 1981, dan kemudian waduk ini mulai beroperasi pada tahun 1982. Anda belum ada ya? Pengerjaan pembangunan Waduk Gajah Mungkur dilakukan secara swakelola oleh 2.500 pekerja bersama dengan 35 konsultan Nippon Koiko Ltd dari Jepang. Sementara untuk membangun waduk ini harus menenggelamkan 51 desa di 6 kecamatan. Sehingga pada masa itu pemerintah memindahkan 67.515 jiwa penduduk yang tergusur perairan waduk dengan program transmigrasi bedol desa pada tahun 1976. Penduduk tersebut dipindahkan ke Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan. Sedulur, waduk ini diperkirakan dan direncanakan bisa berumur sampai 100 tahun. Namun, sedimentasi yang terjadi menyebabkan umur waduk diperkirakan tidak akan lama karena rusak ya. Sementara itu, Perum Jasa Tirta Bengawan Solo memaksimalkan perawatan terhadap waduk Gajah Mungkur yang menjadi tugas utamanya. Kerusakan daerah aliran sungai yang parah memang menyebabkan kerusakan akibat sedimentasi waduk yang sangat tinggi. Di samping fungsi utamanya sebagai pengendali banjir sungai terpanjang di Pulau Jawa, yakni Bengawan Solo, Waduk Gajah Mungkur bisa jadi saat ini merupakan salah satu wisata yang paling favorit di wilayah Kabupaten Wonogiri. Ini terjadi karena posisinya yang memang sangat dekat dari wilayah kota, terus juga aksesnya yang sangat mudah. Jalanan yang menuju ke areal Waduk Gajah Mungkur dari kota maupun dari kecamatan sekitar maupun dari daerah-daerah sekitar rata-rata sudah beraspal hot mix yang halus, sehingga memudahkan dan membuat kenyamanan tersendiri bagi para pengunjung, wisatawan maupun para yang melalui jalan raya di sekitar Waduk Gajah Mungkur ini.
sebagai tempat tujuan wisata. Bisa dibilang Waduk Gajah Mungkur ini lumayan ramai ya, dikunjungi oleh para wisatawan lokal, terutama dari Wonogiri maupun dari kabupaten-kabupaten sekitar, dari Pacitan, kemudian dari Gunung Kidul, Klaten, Solo, Boyolali, Ponorogo, Sragen, dan sekitarnya. Tempatnya memang nyaman dibanding kalau harus berwisata ke laut barangkali. Tetap bisa menikmati wisata air, naik perahu, ataupun mancing bagi para penghobi mancing. Di tempat ini, di jembatan ini bawahnya biasanya banyak sekali yang mancing, ataupun sekedar menikmati kuliner-kuliner mantap yang tersedia di pinggiran danau buatan yang lumayan besar ini. Ada berbagai macam rumah makan yang menyediakan menu-menu olahan ikan air tawar, mulai dari nila, bawal, kemudian patin, udang, dan segala macam. Bisa Anda nikmati di tempat maupun juga bisa Anda bawa pulang sebagai